Selamat jumpa kembali. Kali ini kita akan belajar tentang volume benda putar dengan metode cakram, ya, DIS, metode cakram atau DIS method, ya, metode cakram. Oke, mungkin ini sudah Anda pelajari waktu Anda di SMA, ya. Seperti ini, volume benda putar mengelilingi sumbu X, ya. Nanti ada volume benda putar mengelilingi sumbu Y dan volume benda putar antara dua kurva, ya. Sekarang kita akan pahami dulu tentang volume benda putar mengelilingi sumbu X, ya. Ada suatu daerah di bawah kurva Y sama dengan Fx, ya, di atas sumbu X, kemudian ada batasan antara X sama dengan A dan X sama dengan B. Jadi gambarannya seperti ini. Ini kurva Fx-nya, ya. Ini sumbu Y, ini sumbu X, ya. Di bawah kurva ini antara X sama dengan A dan X sama dengan B, ya. Maka daerah yang dimaksud adalah daerah ini, ya, daerah ini. Nah, sekarang seandainya daerah ini kita putar mengelilingi sumbu X, ya, kita putar mengelilingi sumbu X jauh 360 derajat atau satu putaran penuh, ya, maka akan terbentuk benda pejal istilahnya, ya, benda pejal bahasa Indonesianya, atau benda yang solid, ya, penuh. Di sini solid of revolution, ya. Nah, sekarang kita ingin menentukan berapa volume benda putar ini, ya, berapa volume benda putar ini. Sekarang kita perhatikan bahwa luas daerah yang tadi, ya, luas daerah antara di bawah kurva dengan sumbu X antara A sampai dengan B ini, kalau saya potong-potong seperti ini, ya, saya potong-potong kecil-kecil, ya, tegak lurus dengan sumbu X-nya, ya, tegak lurus dengan sumbu X-nya. Kemudian benda ini saya putar, ya, saya ambil satu bagian potongan ini. Kalau saya putar mengelilingi sumbu X, maka akan terbentuk bangun yang berupa tabung atau silinder, ya. Ya, ini kalau saya perbesar bentuknya seperti ini, ya. Ini piringan gitu, ya, ini cakramnya seperti ini, ya, ini cakramnya seperti ini, ya. Cakramnya ini atau tabungnya di sini, ya, bentuk tabung ini mempunyai jari-jari, ya, mempunyai jari-jari, yaitu jari-jarinya apa? R, ya, jari-jarinya R. Kemudian ketebalannya di sini misalkan adalah delta X, ya, ketebalan tabung ini adalah delta X. Nah, kalau kita ingin mencari volume tabung, ya, tabung ini, Anda masih ingat rumusnya, yaitu luas lingkaran dikalikan tingginya, ya. Kalau di sini delta X-nya, ya. Tabung adalah PR kuadrat kali tinggi, ya, PR kuadrat kali tinggi. Nah, sekarang kita lihat di sini R-nya yang mana, ya. R-nya ini kita lihat R-nya adalah tinggi potongan tadi, ya, tinggi potongan. Kalau lihat sini pada waktu X sama dengan A tingginya segini, ya. X sama dengan B tingginya lain lagi, ya. X sama dengan di tengah-tengah sini udah tingginya lain lagi. Nah, tinggi ini menyesuaikan dengan Fx-nya, ya. Tinggi itu kan adalah Y-nya, ya. Y itu adalah Fx-nya. Kalau X sama dengan B, maka tingginya adalah Fb. Kalau X-nya sama dengan A, maka tingginya adalah Fa, kan gitu, ya. Nah, di sini berarti R-nya sama dengan Y atau sama dengan Fx, ya. Kemudian T-nya yang mana? T-nya adalah delta X, ya. Sehingga ini kita substitusi ke rumus volume tabung menjadi Pi kali Fx dikuadratkan dikalikan delta X, ya. Nah, sekarang kita perhatikan kalau ini masing-masing potongan ini semua diputar mengelilingi sumbu X, ya. Ini diputar bentuk tabung, ini diputar bentuk tabung, ini diputar bentuk tabung, dan seterusnya ada berapa kali
ada berapa tabung yang terbentuk di sini ya. Maka luasan semua daerah yang setelah diputar dengan sumbu X ini ya, dengan putar mengelilingi sumbu X ini ya, akan bisa kita artikan sebagai jumlah dari tabung-tabung yang ada ya, jumlah dari tabung-tabung yang ada ya. Jadi V itu sama dengan tabung pertama ya, volume tabung pertama ditambah volume tabung kedua tambah volume tabung ketiga dan seterusnya sampai volume tabung yang ke N ya. Nah, kita masukkan di sini volume tabung pertama berarti P kali Fxi kuadrat dikalikan delta Xi ya. Kalau V2 berarti ya P kali Fxi Fx2 ya, kuadrat dikalikan delta X2 dan seterusnya sampai Vn ya. P Fx1 kuadrat dikalikan delta X1 ditambah P Fx2 kuadrat dikalikan delta X2 dan seterusnya sampai P kali Fxn kuadrat dikalikan delta Xn. Nah, bentuk yang ini bisa kita tuliskan dalam bentuk sigma ya, dalam lambang sigma, yaitu Pi-nya masing-masing sama ya, bisa kita keluarkan dari bentuk sigmanya menjadi Pi kali sigma Fxi kuadrat kalikan delta Xi, di mana I-nya mulai dari 1 sampai N ya, I-nya 1 sampai N ya. Oke. Nah, ini masih nilai pendekatan, volume pendekatan ya. Ini masih belum sama dengan ya, masih mendekati aja. Nah, sekarang kalau N-nya ini mendekati tak hingga atau N-nya ini sama dengan tak hingga, kemudian delta X tadi adalah ketebalan tabung masing-masing ya, setiap tabung itu ketebalannya misalnya mendekati 0 ya, maka bisa dituliskan menjadi bentuk limit ya, bentuk limit seperti ini ya. X-nya Fxi kuadrat kali delta Xi ya, kemudian I-nya dari 1 sampai tak hingga ya, delta X-nya mendekati 0 ya. Nah, bentuk limit sigma ini bisa kita ganti menjadi bentuk integral ya. Dalam bentuk integral maka menjadi V sama dengan Pi kali integral Fxi kuadrat kali del X ya, ini di sini dx ya, delta X-nya menjadi dx. Nah, batasannya karena di sini mulai dari X sama dengan A sampai dengan X sama dengan B, maka di sini juga A sampai B ya. Jadi volume dari luas daerah yang diputar mengelilingi sumbu X ini bisa sama dengan integral seperti ini ya. Contohnya ya, ada contoh yang pertama ya, daerah yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat, kemudian sumbu Y sendiri dan garis X sama dengan 0 ya, garis X sama dengan 4 ya, diputar mengelilingi sumbu X jauh 360 atau 1 putaran penuh. Hitunglah berupa volume benda putar yang terbentuk. Sekarang kita gambarkan dulu bagaimana bentuk kurvanya ini ya. Bentuk kurvanya bagaimana ya. Kurvanya adalah bentuknya seperti ini ya. Ini adalah kurva Y sama dengan X kuadrat ya. Kemudian ada batasan-batasannya, ada sumbu Y sendiri atau garis X sama dengan 0 ya. Kemudian garis X sama dengan 4, X sama dengan 0 ya sumbu Y itu sendiri ya. Nah, berarti daerah yang dimaksud yang mana ya, dibatasi oleh kurva ini, garis X sama dengan 0 dan X sama dengan 4, berarti daerahnya adalah yang ini ya, daerah yang ini. Nah, kalau daerah ini kita putar mengelilingi sumbu X satu putaran penuh, maka akan terbentuk bangun seperti ini ya. Nah, bangun apa ini ya, mirip kayak
kerucut ya, cuman atasnya ini lengkung, bukan garis lurus tapi lengkung ya, mirip kerucut ya. Kalau kerucut kan ini lurus, ini lengkung ya, berbeda. Maka volume benda putar yang terjadi ya, rumusnya adalah V sama dengan Pi integral Fx kuadrat dx dari A sampai B ya. Efeknya yang mana? Efeknya adalah X kuadrat ya. A nya berapa? Dari sini A nya 0 sampai B nya adalah 4 ya, sehingga bisa kita ganti integral Pi kali integral X kuadrat dikuadratkan ya, efeknya karena X kuadrat dikuadratkan, ini juga dikuadratkan ya, batasannya dari 0 sampai 4 ya. X kuadrat dikuadratkan menjadi X pangkat 4 ya, X pangkat 4. Integralnya adalah 1/5 X pangkat 5 kali Pi ya, jadi 1/5 Pi kali X pangkat 5 ya. Batasannya dari 0 sampai 4 ya, sehingga kita bisa langsung mencarinya ya. 1/5 Pi kali X nya 4 jadi 4 pangkat 5 ya, 4 pangkat 5 ya, 1/5 Pi kali ya, 4 pangkat 5 itu 1024 ya. Kemudian kalau X nya sama dengan 0 berarti ya 0 ya, dikurangi 0, berarti 1024 dikurangi 0 ya. Berarti 1/5 Pi kali 1024 ini 0 ya, berarti 1/5 kali 1024 itu sama dengan 204,8 Pi ya, satuan volume ya, 204,8 Pi satuan volume ya. Oke, ini contohnya untuk yang kurva antara A sampai B diputar mengelilingi sumbu X. Oke. Kemudian bagaimana seandainya benda putar mengelilingi sumbu Y ya. Jika suatu daerah di antara sumbu Y dengan kurva X sama dengan FY dan dibatasi garis Y sama dengan A dan Y sama dengan B, diputar mengelilingi sumbu Y sejauh putaran 1 putaran ya, maka terjadi sebuah benda putar ya, yang mengelilingi sumbu Y ya. Misalkan ini ada kurva Y sama dengan Fx ya, X sama dengan Fy ya, X sama dengan Fy, ingat bukan Y sama dengan Fx ya. Kemudian batasannya antara A sampai B ya, ini A nya, kemudian B nya di sana ya, ini batasan Y ya, bukan batasan X. Kemudian luasannya yang terjadi adalah yang ini ya. Nah, luasan ini kita putar mengelilingi sumbu Y ya. Nah, bentuknya akan seperti lonceng yang kepotong ya. Lonceng yang kepotong bentuknya ya, karena batasnya dari A sampai B aja ya. Nah, dengan prinsip yang sama dengan yang sebelumnya mengelilingi sumbu X tadi, maka luasannya yang terjadi akan sama dengan integral dari Fy ya, Pi kali integral Fy kuadrat dy ya, dari A sampai B ya. Ingat A dan B ini ada batasan pada sumbu Y ya. Di sini juga dy ya. Kalau diputar mengelilingi sumbu Y, maka di sini juga dy ya, satuan volume. Contohnya, daerah dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat ya, sumbu Y, garis Y sama dengan 0 dan garis Y sama dengan 4 ya. Diputar mengelilingi sumbu Y sejauh 360. Hitunglah volume benda putar yang terbentuk. Kita gambarkan dulu bagaimana bentuk bangunnya ya. Sebenarnya bangunnya dengan contoh yang pertama tadi sama ya. Y sama dengan X kuadrat itu bentuknya kayak ini sama ya. Oke. A dan B nya di mana? A nya 0, B nya ya, A nya 0, B nya 4 ya.
4 di sini ya. Oke. Nah, berarti luasannya daerah yang dibatasi oleh kurva sumbu Y garis Y sama dengan 0 dan garis Y sama dengan 4 adalah daerah yang ini ya, daerah yang ini. Nah, kalau ini kita putar mengelilingi sumbu Y, ingat ya, rumusnya tadi apa? Pi integral Fy dikuadratkan dy ya. P integral Fy dikuadratkan dy dari A sampai B. Nah, sekarang batasannya dulu ya. A-nya yang mana? Ya, A-nya 0, B-nya 4 ya. Kemudian Fy-nya yang mana? Padahal di sini Fx ini, Y sama dengan Fx ya. Berarti kita harus merubah dulu dari Y sama dengan X kuadrat menjadi bentuk X sama dengan Fy ya. Kalau Y sama dengan X kuadrat ya, maka X sama dengan apa? Ya, Y sama dengan X kuadrat berarti X sama dengan ya akar X, akar Y ya. X sama dengan akar Y ya. Kalau Y itu adalah Fx, maka X-nya adalah Fy. Nah, ini yang kita pakai untuk kita substitusikan ke dalam rumusnya ya. V sama dengan Pi integral Fy kuadrat dy dari A sampai B, berarti menjadi nah seperti ini ya. Pi integral akar Y dikuadratkan dy dari 0 sampai 4 ya. Oke. Akar Y dikuadratkan menjadi Y ya, sehingga bentuknya Pi integral Y dy dari 0 sampai 4. Integral Y dy sama dengan setengah Y kuadrat ya, setengah Y kuadrat dikalikan Pi, jadi setengah Pi kali Y kuadrat, batasannya dari 0 sampai 4 ya. Kalau Y nya 4 berarti setengah Pi kali 16, kalau Y nya 0 ya 0 ya, jadi hasilnya setengah Pi kali 16 min 0 ya. Setengah kali 16 hasilnya 8 ya, sehingga V sama dengan 8 Pi satuan volume. Oke, cukup jelas ya. Jadi kalau perbedaannya tadi diputar mengelilingi sumbu Y, bagaimana ya, rumusnya seperti ini. Kalau diputar mengelilingi sumbu X ya, tinggal ini diganti Fx, di sini juga Dx ya. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana volume benda putar yang dibatasi oleh dua kurva ya, dibatasi oleh dua kurva. Jika suatu daerah antara kurva Y sama dengan Fx, kemudian ada lagi kurva Gx ya, kemudian batas yang lain adalah X sama dengan A dan X sama dengan B ya. Jadi kurva yang seperti ini misalkan ya, ini kurva Fx ya, ini kurva Gx ya. Kemudian batasnya X sama dengan A dan X sama dengan B. Ini batasannya A dan B di sini ya. Maka luasan yang dimaksud adalah yang ini ya. Nah, kalau luasan ini kita putar mengelilingi sumbu X ya, mengelilingi sumbu X ya, maka kira-kira bangunnya akan seperti apa ya. Kita putar mengelilingi sumbu X seperti ini ya. Nah, kita lihat di sini bangunannya akan berupa silinder yang bengkok sini ya, tegaknya bengkok, cuman di tengahnya ini berlubang ya, tengahnya berlubang ya. Nah, sebuah benda yang putar yang berlubang tengahnya ya. Nah, kalau kita mencari berapa volumenya benda putar ini tadi ya, kita bisa menentukan dari ya, volume benda putar yang besar Fx ya, volume benda putar dari Fx tadi diputar
mengelilingi sumbu X dikurangi dengan volume benda putar Gx, ya. Jadi dapat dihitung dengan volume yang besar, ya, dikurangi volume yang kecil ini tadi, ya, yang Gx. Ingat, Fx itu ada di atas Gx, ya, Fx ada di atas Gx. Oke. Ya, bentuknya seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini batasannya sama, ya. Ini dx, ini juga dx, maka bisa kita gabung, ya. Ini pi-nya dikeluarkan, maka v menjadi pi kali integral fx kuadrat x dikurangi g kuadrat x boleh, ya. Atau fx kuadrat dikurangi gx kuadrat boleh, sama aja. Ini artinya kuadrat dari fx ini kuadrat dari gx, ya, satuan volume, ya. Jadi fx itu yang atas, gx-nya yang bawah. Oke. Contohnya, daerah yang dibatasi oleh kurva y sama dengan x kuadrat, ya, kemudian garis x sama dengan min 1 dan garis y sama dengan 4, ya, diputar mengelilingi sumbu x sejauh 360. Hitunglah volume benda putar. Gambarannya gimana, ya? Masih sama grafiknya, y sama dengan x kuadrat, ya, y sama dengan x kuadrat, tapi di sini ada batasan garis x sama dengan min 1, ya, sama dengan min 1, dan garis y sama dengan 4. Nah, di sini ada garis y sama dengan 4 ini. Nah, berarti ini bisa kita anggap sebagai GY-nya, ya, atau bisa kita balik, ya. Ini fx-nya, yang itu GY. Boleh, sama aja, ya. Asalkan mana yang atas dan mana yang bawah. Nah, kalau kita sudah terlanjur mendefinisikan mana yang gx, mana yang gy seperti ini, ya, mana yang fx dan mana yang gx seperti ini, ya, maka rumusan yang bisa kita dapatkan, ya. Oh, ntar dulu, luasannya dulu, ya. Luasannya adalah seperti ini, ya. Kita putar mengelilingi sumbu x, ya. Ini sumbu x seperti ini, ya. Nah, maka, ya, rumusannya adalah kalau ini gx-nya di atas berarti ya gx kuadrat dikurangi fx kuadrat, ya, g kuadrat dikurangi f kuadrat. Ini boleh seperti ini. Asalkan kita tahu mana yang di atas, mana yang di bawah, ya. Belum tentu fx dikurangi gx, ya. Belum tentu. Mana yang di atas, mana. Kalau ini di atas adalah gx-nya, maka ya gx dikurangi fx, ya, masing-masing dikuadratkan. Oke. Gx-nya adalah y sama dengan 4, ya. Y sama dengan 4. Fx-nya adalah y sama dengan x kuadrat. Sehingga di sini integralnya berubah, ya. Batasannya dari mana? Nah, dari A sampai B. Ya, A-nya berapa? Oh, A-nya min 1. Di sini, ya. Dari A min 1. Nah, di sini A-nya berapa ini? Gitu. Ya. B-nya berapa? B-nya. Ya. Kita cari B-nya. B-nya ini adalah titik potong antara kurva fx dengan kurva gx, ya. Antara kurva fx dengan kurva gx ada titik potongnya sini. Ada 2 titik potong, ya. Nah, ini titik potong yang ini, ya, merupakan batasan integrasi, ya. Batas atas integrasinya, ya. Sekarang kita bisa mencari berapa besar x-nya di sini, ya. Berapa nilai x-nya di sini, yaitu titik potong antara kurva yang fx dan kurva gx, ya. Gimana cara menentukan titik potong? Samakan persamaannya, ya. Y1 sama dengan Y2, ya. Y1 sama dengan x kuadrat, Y2 nya sama dengan 4, ya. Berarti kita samakan Y1 sama dengan Y2, ya. X kuadrat sama dengan 4, ya. Berarti X sama dengan, ya, tidak cuma 2, teman, plus atau minus 2, ya, karena bisa min 2 dikuadratkan juga hasilnya 4, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, mana yang min, mana yang plus, ya, ya.
Nah, di sini yang min 2, di sini yang plus 2. Ya. Di sini yang plus 2-nya di sini. Ya. Berarti batas atasnya 2. Ya. Oke, kita lanjutkan hasilnya apa? Karena ini 4 kuadrat itu 16, di sini menjadi x pangkat 4 ya. Mula-mula adalah x kuadrat, kalau dikuadratkan menjadi x pangkat 4 ya. 16 min x pangkat 4 diintegralkan jadi 16x min 1/5 x pangkat 5 ya. Di 16x min 1/5 x pangkat 5 ya. Batasannya dari min 1 sampai 2 ya. Berarti kita masukkan kalau x-nya sama dengan 2 maka menjadi berapa, kalau x-nya sama dengan min 1 jadi berapa, dikurangi ya, dikurangkan. Dikali 16 kali 2 32 min 2 pangkat 5 itu 32 juga ya, 32/5 berarti sini. 3pi kali 32 min 32/5 ya. Dikurangi kalau x-nya sama dengan min 1 berarti sini min 16. Yang ini x pangkat min 5 itu hasilnya min 1 ya, pangkat ganjil, ingat negatif pangkat ganjil hasilnya adalah tetap min 1 pangkat 5 1 tetap ya. Min 1/5 kali min 1 berarti plus 1/5 ya. 16 kali min 1 min 16 ya, dikurangi dengan min 16 ya, ditambah 1/5 ya. Oke. Maka ini hasilnya sudah kita peroleh ya. Silakan Anda hitung. Hasilnya adalah 40,8 ya, 40,8. Oke. Ya, sudah ada 3 di sini ya. Benda putar mengelilingi sumbu X, benda putar mengelilingi sumbu Y, dan benda putar antara dua kurva ya. Di sini saya contohkan yang mengelilingi sumbu X ya. Untuk yang mengelilingi sumbu Y prinsipnya sama ya, prinsipnya sama ya. Oke, terima kasih. Mudah-mudahan Anda bisa mengerjakan latihan-latihan yang saya berikan nantinya. Sampai jumpa.